ada yang gak beres. Saat aku pergi keluar rumah dan ada keperluan ke sebuah kedai harian, tiba-tiba datang Bu Desi kepadaku bersama gangnya. "Lihat ibumu. Gara-gara dia, ayahmu jadi seperti ini. Apa enak hidup miskin?" Katanya yang menyalahkan ibuku yang aku rasa tak pernah berbuat salah kepada ayah selama ini. "Memangnya ibuku salah apa?" Tanyaku singkat. "Kamu itu masih bocah. Belum tahu apa-apa." Bentaknya yang membuatku tersinggung. Orang gak salah, kenapa harus disakitin? Apa untungnya kalau sakitin hati ibuku? Tanyaku terus membuatnya berpikir lebih jauh. "Ada. Kenapa enggak?" Jawabnya ketus. "Semua orang tahu kalau ayahmu tak memilih dia, pasti ayahmu bakal hidup senang. Enggak kayak sekarang." Sambungnya. "Kenapa kalian yang ribut? Hidup kami aman-aman saja kok. Kenapa kalian jadi suwot?" Balasku yang membuat perasaannya semakin panas. Bukannya malah berhenti membalas ucapanku, tetapi wajahnya mulai memerah. "Tapi hidup kalian jadi beban buat orang lain. Gara-gara kalian, orang lain jadi ikut susah." Katanya lebih pedas lagi. Dan aku sedikit aneh dengan jawabannya yang mulai mengada-ada. "Oh begitu. Kami yang hidup seadanya. Kenapa kalian yang jadi mikir? Kasihan sekali." Jelasku santai. Lalu Bu Desi pergi bersama gangnya itu dengan mulut yang masih terdengar menyakitkan hati. Dan aku mulai menyadari bahwa ada sesuatu dendam atau hal yang tersembunyi yang ingin ia balaskan kepada kami. Ini mungkin ada yang gak beres. Batinku sendiri. Setelah aku membeli keperluan yang diminta ibu, aku pun pulang dengan banyak pertanyaan di kepala. Apa ada yang disembunyikan ibu atau ayahku tentang sesuatu? Gumamku yang membuncah di hatiku. Sesampainya aku di gubuk kami, aku langsung menyerahkan keperluan dapur yang dibutuhkan ibu. "Kenapa kok lama sekali? Apa tadi lagi ramai?" Tanya ibuku heran. "Nggak kenapa-kenapa, Bu. Aku cuma ada perlu sedikit." Jawabku singkat. Ibu pun diam. Aku terus saja memikirkan sesuatu yang masih mengganggu pikiran dan perasaanku. Aku ingin sebenarnya menanyakan kepada ibuku langsung. Tetapi aku takut menyinggung ibuku tentang pertanyaan-pertanyaanku yang akan membuatnya tidak nyaman. Aku pun mengurungkan niatku untuk melakukannya. Tetapi untuk apa aku tanyakan pada ibu? Apa untungnya buat aku? Aku selalu mempertimbangkan keingintahuanku tentang persoalan yang tak menguntungkan. Tetapi aku tetap terus penasaran. Aku ingin tahu sendiri. Aku tidak ingin melibatkan keluargaku untuk mengetahui ini semua. Aku diam-diam akan menelusurinya. Mungkin itu lebih baik. Mungkin pada suatu saat nanti segalanya akan terungkap kebenaran yang terjadi. Aku rasa tidak ada yang salah dalam keluargaku. Semuanya berjalan secara wajar dan baik-baik saja. Ini mungkin hanya soal waktu. Mungkin aku menemukan jawabannya. Pikirku sendiri yang ingin mencari akar permasalahan itu. Tiba-tiba ibuku mengejutkan dan menyadari lamunanku. "Kok bengong?" kata ibu yang mengagetkanku. "Aku sedikit letih, Bu." Jelasku singkat. Aku pun pergi membasuh wajahku dengan sedikit air dingin. Aku mulai merasa lebih baik dan segar. "Assalamualaikum," sapa ayah dari luar. Ayah terlihat letih dan kotor setelah bekerja di sawah seharian. "Waalaikumsalam," balas kami serentak dari dalam. Ayahku langsung pergi mandi untuk membersihkan dirinya sebelum maghrib datang. Ayah merasa segar setelah berganti pakaian dan menunggu azan berkumandang. Di saat malam tiba, aku memijit ayah yang masih duduk melepaskan rasa penatnya. Aku pun menanyakan sesuatu kepada ayah tentang apa saja dan cerita masa lalu ayahku semasa muda. "Kenapa orang-orang seangkatan ayah dulu tidak sekolah seperti sekarang?" Tanyaku sambil memijit kaki ayahku. "Kalau dulu orang-orang lebih suka cari kerja dan menghasilkan uang. Ditambah lagi tak ada biaya dari orang tua. Banyak yang milih tak melanjutkan sekolahnya. Tapi akhirnya ada yang menyesal juga." Jelas ayahku menggambarkan masa dulu yang membuatku tersenyum. "Kenapa menyesal ya?" Tanyaku heran. Mereka sudah lihat hasilnya. Bukannya tambah baik, malahan hidup sekadar dapat makan. Termasuk ayah yang hanya tamat MTS.
Ayah pun tertawa kecil ketika ia menyadari keadaan dirinya yang sudah merasakan pahit getirnya kehidupan yang ia lewati sampai sekarang ini dan tidak seberuntung orang-orang yang telah menjadi sarjana. Tapi kan semuanya sudah mampu membiayai anak-anaknya untuk dapat bersekolah. Itu tandanya mereka juga orang-orang hebat. Kagumku yang membuat ayah sedikit tersenyum. Ayah tak mungkin diam saja setiap hari. Biarlah ayah bekerja keras seperti sekarang asalkan kalian bisa melanjutkan sekolah. Mungkin saja ayah sama dengan mereka walaupun tidak bersekolah tinggi, tapi punya keinginan kuat untuk menyekolahkan anaknya. Aku hanya menganggukkan kepala di saat ayah menjelaskan pengalaman dan keinginannya juga. Tidak salah lagi ayahku selalu bekerja keras setiap hari dengan pekerjaan apapun yang bisa membiayai kebutuhan kami sekeluarga setiap hari. Ayahku sungguh-sungguh berharap agar kami bisa hidup lebih baik dan anak-anaknya bisa menjadi orang-orang yang berpendidikan tinggi. Ia tidak ingin melihat anak-anaknya menyesal di kemudian hari karena tidak melanjutkan sekolah seperti dirinya. Pantasan ada yang suka mencaci maki kita ya? Kataku memberitahukan ayah tentang hal yang kuhadapi sebelumnya bersama ibu. Tidak semua orang itu sama. Ada yang baik. Ada pula sebaliknya. Kita mungkin diperlakukan lebih rendah karena kita tak seperti yang mereka inginkan. Apa boleh buat? Jelas ayahku mencoba memberikan alasan yang membuatku menyadari keadaan kami ini. Tapi sikap mereka kan salah pada kita. Balasku yang tidak mudah menerima perlakuan yang tidak beradab antar sesama manusia itu. Hati mereka belum dibukakan oleh Tuhan untuk berlaku baik sama kita. Mereka sebenarnya sudah zalim dengan diri mereka sendiri. Sambung ayah menjelaskan. Tapi yang paling gak suka sama ibu itu adalah Buk Desi. Yang lainnya mungkin dihasut sama dia. Jelasku tentang Buk Desi yang paling sering menyerang ibuku. Tiba-tiba ayahku terdiam sejenak ketika aku mulai menjurus pada persoalan yang aku anggap sebagai sumber utama yang mesti diwaspadai. Buk Desi itu sejak dulu memang tidak suka sama ibumu ketika ayah dan ibumu sudah menikah. Ungkap ayahku yang terus menceritakan sedikit demi sedikit tentang kejadian masa dulu. Apa hubungannya, ya? Tanyaku yang semakin mendesak. Ayah kembali terdiam untuk mengingat sesuatu yang pernah terjadi. Ayah tak banyak ingat lagi. Tapi ayah rasa semuanya baik-baik saja. Tak ada masalah dengan orang lain atau dengan Buk Desi. Ini mungkin ada yang salah paham. Terang ayahku dengan jujur dan apa adanya. Kalau nggak ada, kenapa dia masih membenci ibu? Tanyaku yang membuat ayah sedikit gelisah dengan pertanyaan yang kulontarkan. Kita punya hubungan baik sama keluarga dia sejak dulu. Tapi dia sendiri yang tak senang dengan keluarga kita. Aneh kan? Tutur ayah yang begitu heran dengan sikap Buk Desi yang selalu ikut campur dengan urusan rumah tangga orang lain. Kalau dia sudah keterlaluan sama kita, harusnya kita laporkan saja masalah ini, ya? Kataku yang ingin menyelesaikan masalah yang selalu membuatku tidak tenang. Ayahku hanya diam dan berpikir tentang ucapanku yang mengancam. Ayah tidak ingin saja masalah ini menjadi besar. Ucap ayahku menambahkan.